Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Istasari dengan NIM 2115-6201002. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu array satu dimensi dan array dua dimensi. Oke, langsung saja. Pertama-tama, apa itu array? Array merupakan kumpulan nilai dari data dengan tipe yang sama dan urutan tertentu yang memakai nama yang sama. Biasanya array digunakan pada bahasa programan seperti C++ dan Java. Bila data di suatu array disebut juga dengan elemen array dengan letak urutan disebut akan ditujukan dalam sebuah subscript atau indeks. Array juga mampu mengalokasikan memori yang cukup jika kamu menggunakan untuk menampung semua elemen yang akan dideklarasikan. Kita masuk di apa itu array satu dimensi. Array satu dimensi adalah array yang berisi dari satu subscript array saja, sehingga pada setiap elemen tersebut dapat diakses lewat indeks yang ada di dalamnya. Mendeklarasikan sebuah array satu dimensi dalam C++, kamu perlu menggunakan tanda atau simbol bracket, atau dalam sebagai contoh tanda kayak kurung kurawal begini. Oke. Sehingga kita bisa menggunakan rumus query berikut. Rumus query itu kayak begini ya. Seperti tipe elemen array, nama array, jumlah elemen array. Jika kamu ingin mendeklarasikan sebuah array satu dimensi yang memiliki 10 elemen dengan tipe data int dan diberikan nama Larry, maka kamu bisa menuliskan dengan bentuk array satu dimensi sebagai berikut. Int Larry 10. Kemudian bisa kalian inisiasi atau pendeklarasian, contohnya untuk memberi nilai seperti ini, 2 sampai 6. Dari dapat diartikan bahwa kamu telah memesan 10 tempat pada memori komputermu dengan indeks 0 sampai 9, di mana nilai tersebut dimasukkan pada elemen array secara berturut-turut. Jika disesuaikan dengan contoh pendeklarasian, maka pengisian elemen tersebut dimulai dari nilai 2 yang diisi pada indeks 0 hingga indeks 9 yang diisi dengan nilai 6. Cara mengakses array satu dimensi. Ada metode khusus yang digunakan untuk mengakses elemen pada array satu dimensi, yaitu dengan menuliskan indeks yang ada. Misalnya saat kamu mengambil nilai pada elemen 6 dan penampungnya sebagai variabel tipe int, maka kamu perlu menuliskan kode seperti berikut. Tampung Larry kelima. Perlu kamu ketahui, indeks array selalu dimulai dari 0. Sehingga untuk mengakses elemen ke-6, maka indeks yang kamu butuhkan adalah 5, dan begitu seterusnya. Oke, kita masuk di contoh program array dimensi 1 dalam C++. Ini kita deklarasikan nilai arti dengan 5 buah elemen ini tipe data 5 ya. Array 5. Terus deklarasi inisiasinya ini nilainya ya, 8, 4, 5, 10. Karena sudah melakukan inisiasi ini, maka kita tidak wajib mengisi nilai ke dalam elemen array. Ini menampilkan nilai isi dari array nilai ini. Kita tampilkan indeksnya ya. Oke, kita compile array. Ini sudah tertampil indeks-indeksnya dari 0 sampai 4. Seperti saya bilang tadi, indeks array selalu dimulai dari 0. Berarti 0 itu sama dengan 8, 1, 4, 2, 5, 3, 10, 4, 2. Itu contoh program C++ array satu dimensi. Untuk membaca array satu dimensi, formatnya adalah nama array, indeks array.
Misal yang membaca elemen array yang terdapat indeks ke 3 pada array dengan nama deret, maka penulisannya deret 3 atau deret simbol breakup di dalamnya 3. Dan menurut saya, array satu dimensi adalah sekelompok data yang memiliki nama variabel dan tipe data yang sama yang dapat diakses menggunakan satu buah indeks saja. Kita lanjut pengertian array. Array satu dimensi adalah array yang terdiri dari n buah kolom, atau array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu subskrip array saja. Setiap elemen array suatu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Program ini yang di dalamnya terdapat proses deklarasi sekaligus inisialisasi array, pengisian elemen array, dan proses menampilkan nilai yang terdapat di dalam array. Maksudnya yang kita tampilkan ke output. Adapun karakteristik array, satu mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori, bersifat statis, mempunyai tipe data yang sama, homogen, dapat diakses secara acak, berurutan, dan terstruktur. Dan array dimensi atau vektor, elemen array dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks tertentu. Pengaksesan indeks tertentu array dapat dilakukan berurutan atau random berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Pengisian dan pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan mengeset nilai ataupun menampilkan nilai pada indeks yang dimaksud. Array satu dimensi juga disebut array dimensi satu atau biasa juga disebut vektor karena hanya memiliki satu arah. Oke, kita lanjut. Apa itu pengertian array dimensi 2 atau 2 dimensi? Merupakan sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama dan elemen yang akan diakses melalui sebuah indeks atau subskrip, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Bentuk umum pendeklarasiannya adalah yaitu elemen array, nama array, jumlah elemen baris, jumlah elemen kolom. Pengertian array 2 dimensi. Lanjutannya, array 2 dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan dua buah angka analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam diagram Cartesius. Diagram Cartesius itu merupakan diagram yang biasa dipakai untuk membuat grafik. Analogi lain adalah matriks. Dalam matematika, matriks terdiri dari kolom dan baris. Kembali, untuk menentukan nilai dari sebuah matriks, kita harus sebut secara berpasangan seperti baris 1, kolom 2, atau baris 3, kolom 1. Konsep seperti inilah yang menjadi dasar dari array 2 dimensi. Untuk membuat array 2 dimensi di dalam bahasa C, kita membuat 2 kali tanda kurung siku setelah nama variabel seperti contoh in bilangan simbol breakout di dalamnya 2, simbol breakout di dalamnya 2, titik koma. Baris di atas akan membuat array 2 dimensi dengan nama variabel bilangan. Variabel bilangan ini akan berisi 4 elemen dalam kurung 2 kali 2 tutup kurung. Atau jika diibaratkan sebagai matriks, di sini kita membuat matriks 2 kali 2. Untuk mengakses setiap elemen array, penulisan indeks juga harus ditulis 2 kali seperti contoh nanti saya perlihatkan contohnya di contoh programan yang saya sudah buat. Ditulis dia 2 kali begini ya. Oke, kita langsung saja masuk ke contohnya, ke program array 2 dimensi. Kita compile run. Itu muncul ya isi array bilangannya. Di awal kode program saya membuat array bilangan dengan perintah in bilangan 22. Artinya bilangan
adalah sebuah proses array 2 dimensi dengan 4 elemen. Proses pengisian setiap elemen dilakukan setelah kemudian ditampilkan dengan perintah printf yang ditampilkan ke output. Pengisian array 2 dimensi juga dapat kita lakukan saat array itu didefinisikan. Saya sudah membuat array yang sudah didefinisikan, yang ini ya sambungannya. Ini sudah didefinisikan. Kali ini saya membuat array matriks. Ini matriks ya. Dengan perintah in matrix 2 baris 2 kolom 3. Ini inisialisasinya ya. Perintah ini akan membuat array 2 dimensi dengan total 6 elemen hasil dari 2 kali 3. Selain itu, proses pengisian nilai juga dilakukan langsung pada saat pendefinisian array. Tanda kurung pemisah nilai array bersifat opsional ya. Bisa dipakai, bisa juga tidak. Tidak tertulis. Saya juga bisa mengisi array tersebut dengan perintah berikut. Kita compile run. Ini akan memunculkan ini ya, hasil array matriksnya. Oke. Hanya saja di sini penggunaan tanda kurung awal itu mempermudah peletakan posisi dari setiap elemen array. Jadi saya juga bisa mengisi array tersebut dengan perintah ini. Oke. Untuk mendeklarasikan juga array 2 dimensi dalam C++, kita harus menggunakan tanda bracket. Seperti yang saya bilang tadi pada awalnya, untuk umumnya pendeklarasian array 2 dimensi adalah tipe data nama array, jumlah elemen baris, jumlah elemen kolom. Array 2 dimensi seringkali digambarkan dan dianalogikan sebagai sebuah matriks atau bentuk grid. Jika array berdimensi 1 hanya terdiri dari 2 baris dan banyak kolom, array berdimensi 2 terdiri dari banyak baris dan banyak kolom dan bertipe yang sama. Array 2 dimensi merupakan array yang terdiri dari M, buah baris, dan N, buah kolom. Bentuk dapat berubah matriks atau tabel. Inisialisasi array 2 dimensi seperti berdimensi 1 array, berdimensi 2 juga bisa dianalisasi. Fungsi array: jika suatu fungsi memberikan hasil balik, maka nilai hasil balik yang diberikan oleh fungsi dapat dilakukan oleh statement return yang diikuti oleh nilai hasil baliknya yang ditulis dalam kurung awal. Gitu, maksudnya kita habis membuat fungsinya array itu untuk gitu. Array juga berfungsi sebagai pointer untuk menunjukkan indeks yang sedang kita gunakan. Adapun perbedaan antara array 1 dimensi dan array 2 dimensi, kalau array 1 dimensi, elemen arraynya hanya memiliki satu baris atau kolom dan hanya dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks tertentu. Sementara array 2 dimensi, elemen arraynya hanya memiliki satu buah baris atau kolom dan sering digambarkan sebagai sebuah matriks atau bentuk grid. Array 2 dimensi adalah array yang dapat membantu dalam pemrograman apabila array 1 dimensi tidak mencukupi dalam menghasilkan suatu solusi. Array 2 dimensi sebenarnya adalah array yang berisi array. Itu kegunaan array 2 dimensi ya. Pada array 2 dimensi terdapat indeks 1, indeks 2 sebagai ukuran indeks array berdimensi 2. Indeks 1 menandakan baris pada array berdimensi 2, sedangkan indeks 2 menandakan baris pada array menandakan kolom pada array 2 dimensi. Dengan array, kita dapat menentukan banyak indeks yang diperlukan. Perlu diingat dalam bahasa C++, saya ingatkan lagi, sebuah array dimulai dengan indeks ke 0, berbeda dengan linked list. Sekali kita memesan tempat, maka tempat tersebut tidak dapat kita hapuskan dalam memori, sekalipun data sudah dihapus dari indeks array. Cara mengakses array 2 dimensi adalah cara yang digunakan untuk mengaksesnya elemen array 2 dimensi adalah dengan menuliskan indeks baris dan kolom.
Kalau ada yang bertanya-tanya, array dua dimensi biasa dinamakan apa? Array dua dimensi dalam bentuk matris sangat sering dipakai untuk latihan logika. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.